Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nuswantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izin para sepuh-sepuh di seluruh Nuswantara, saya ingin memberikan sebuah wejangan tentang wejangan dari Mbah tentang gedang kelutuk. Wejangan ini menyangkut tentang filosofi kehidupan yang menggambarkan dari belajar dengan cara melihat kebesaran Tuhan melalui sebuah pohon, yaitu pohon gedang. Sunan Kalijogo sendiri mengajarkan tentang arti sebuah kolang-kaling dan juga tentang buah belimbing itu sendiri. Ada suatu cerita tentang legenda dari gedang kelutuk itu sendiri, yaitu cerita pengantar tidur tatkala saya masih anak-anak. Konon dulu gedang kelutuk itu adalah suatu gedang atau pisang yang sangat nikmat. Nomor wahid menjadi satu pilihan utama buah dari suatu kerajaan atau keraton. Tapi karena suatu sifat yang kurang bagus dari pisang itu, yang secara tak langsung dia menyombongkan diri bahwa tidak ada pisang yang paling nikmat daripada saya, yaitu gedang kelutuk ini, maka dirubahlah bentuk pisang itu menjadi banyak bijinya. Kalau manisnya tetap iya manis, tapi banyak bijinya karena kesombongannya. Bukankah itu juga menjadi suatu cerita tentang dongeng tidur yang bisa dijadikan gambaran hidup bagi kita manusia? Saat masih kecil para sedulur, saya disuruh oleh si Mbah untuk mengambil godong kelutuk. Satu persatu mulai saya ambil godong kelutuk itu, hingga ada belasan godong yang sudah saya ambil dan jatuh ke tanah. Mbah lalu memberikan suatu contoh tentang cara memotong godong biar tidak menjadi rusak. Kata si Mbah, godong kelutuk niku apik kangge gawe bongko, kangge bungkus-bungkus segar, lan godong kelutuk yang masih muda sangat nikmat, sangat lezat, kangge digawe urap. Jika sudah matang, godong kelutuk ini dinikmati bisa saja bagi yang suka, walaupun banyak bijinya, 80% hampir 90% itu biji semua, tapi rasa manisnya itu masih tetap ada. Kata si Mbah, wit gedang niku angel matine. Pohon pisang itu susah sekali matinya, kecuali sebelum berbuah. Karena apa? Jika dimaknai secara filosofi hidup, kehadirannya di dunia ini bisa memberikan suatu manfaat sebelum ajal menjemputnya. Jadi sebagai manusia, kita menjadikan suatu gambaran Allah memberikan kehidupan dalam diri kita, bermanfaat apa tidak bagi sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Meninggalkan karya kah, atau menjadi perusak di muka bumi ini? Si Mbah juga kasih nasihat lagi, cucuku, wit gedang niku anake mesti mencingis sebelahe, kadang metu loro,
sampai papat. Pohon pisang itu tunasnya bisa tumbuh 2 atau lebih. Secara filosofi hidup, pohon pisang juga telah mempersiapkan generasi penerusnya sebelum ia ditebas atau mati, yaitu tunas yang ada di sampingnya. Simbah juga kasih nasihat, wit gedang niku jarang urip dewekan, biasa bergerombol. Pohon pisang itu tidak mau hidup sendiri, mesti di sebelahnya ada tunas yang silih berganti. Ini artinya pohon pisang mempunyai kekuatan diri untuk selalu hidup, merumpun dan berumpun. Ia tidak pernah sebatang kara sendiri. Kenyataan ini diartikan sebagai keteguhan hidup dalam kesatuan dan kebersamaan. Maksudnya kebersamaan sepanjang masa dari generasi ke generasi. Simbah juga kasih nasihat, wit pisang niku bisa urip nang endi mawon, lamun tanahe subur, hasilnya luwih apik. Pisang ini mudah tumbuh dimanapun, apalagi kalau ditaruh di tanah yang subur. Artinya jangan pernah meninggalkan suatu tempat sebelum meninggalkan kesan atau karya yang baik. Untuk hal ini kita bisa memulainya dengan selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Simbah juga matur, wit gedang dudu wit pendendam. Pohon pisang itu tidak pendendam. Maksudnya, walaupun pohon pisang ditebas, namun ia tidak menyuruh penerusnya untuk balas dendam. Misalnya, buahnya menjadi beracun atau berbuah dengan rasa yang pahit. Pohon pisang selalu berbuah manis, selalu mewariskan kebaikan, bukan keburukan. Semestinya begitu juga dengan manusia kepada keturunannya. Matur kesuwun mbahku, wejangan atau inspirasi si mbah masih cucu ingat. Ilmu yang dikasihkan selalu sangat bermanfaat. Matur kesuwun yang tak terhingga, doaku menyertai setiap waktu kangge mbahku Dede Papih Rusnan bin Rajab. Al-Fatihah. Iya karena berdua ya karena surat lagi. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Yang sudah subscribe, like, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Mugi-mugi bermanfaat pertemuan malam hari ini. Kula pamit, kula mohon ampura lamun alamuna lan munikula kang kurang berkenan di hati para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.